Tidak hanya Indonesia, tindak pidana korupsi merupakan momok besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia karena memiliki dampak yang merugikan dan merusak berbagai aspek tatanan kehidupan masyarakat. Korupsi bukan cuma soal uang, tapi juga menghancurkan kepercayaan publik dan perekonomian negara. Dari suap perusahaan raksasa sampai penggelapan dana negara, dan di video kita kali ini kita akan membahas daftar skandal kasus korupsi terbesar di dunia. Apakah Indonesia ada di dalamnya? Yuk, kita simak videonya. Di urutan pertama datang dari tetangga jiran kita, skandal Sum Malaysia Development Berhad atau SUAN-MDB dari Malaysia. Skandal ini adalah salah satu kasus penggelapan dana terbesar dalam sejarah, dengan total kerugian mencapai 4,5 miliar dolar AS. Skandal ini terungkap pada 2015 dan melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, serta jaringan elit politik dan bisnis. SUAN-MDB adalah dana investasi negara yang dibentuk pada 2009 untuk mendorong pembangunan ekonomi Malaysia. Dana ini diselewengkan melalui perusahaan cangkang dan rekening bank di Swiss, Singapura, hingga Amerika Serikat. Uangnya dipakai untuk membeli properti mewah di Beverly Hills, jet pribadi, bahkan mendanai film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street. Pada kasus ini, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dihukum 12 tahun penjara pada 2020 atas beberapa tuduhan, meskipun kasusnya masih berlanjut. Skandal ini memicu krisis politik, menyebabkan kekalahan Partai Najib, UMNO, pada pemilu 2018, sebuah peristiwa bersejarah di Malaysia. Skandal SUAN-MDB bukan cuma soal uang, tapi juga soal kepercayaan rakyat yang hancur. Hingga kini Malaysia masih berjuang memulihkan dana yang hilang. Tapi ini baru awal. Skandal berikutnya bahkan lebih besar. Berpindah ke Nigeria, kita punya skandal korupsi era Sani Abacha, presiden militer yang berkuasa dari 1993 hingga kematiannya pada 1998. Selama masa pemerintahannya, Abacha dan kroni-kroninya diduga menggelapkan antara 3 hingga 5 miliar dolar AS dari kas negara. Uang ini diambil dari cadangan devisa Nigeria, kontrak minyak, dan dana publik lainnya. Dana disimpan di lebih dari 100 rekening bank di Swiss, Inggris, dan Jersey, menggunakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan asal-usulnya. Setelah kematian Abacha, investigasi internasional berhasil memulihkan sekitar 1,2 miliar dolar, tapi sebagian besar masih hilang. Dampaknya tragis. Nigeria, negara kaya minyak, menghadapi kemiskinan ekstrim, dan dana yang hilang bisa digunakan untuk rumah sakit, sekolah, atau infrastruktur. Skandal ini menunjukkan betapa korupsi di level tertinggi bisa menghambat pembangunan sebuah negara. Di urutan ketiga, kita punya skandal suap Siemens AG, perusahaan teknologi terkemuka dari Jerman. Antara 1990-an hingga 2006, Siemens terbukti menyalurkan 1,4 miliar dolar AS dalam bentuk suap kepada pejabat di berbagai negara untuk memenangkan kontrak proyek infrastruktur. Suap dilakukan di negara-negara seperti Yunani, Nigeria, Bangladesh, dan Rusia untuk proyek seperti pembangkit listrik dan sistem telekomunikasi. Skandal terungkap pada 2006 setelah penggerebekan kantor Siemens di Munich. Siemens membayar denda sebesar 1,6 miliar dolar AS kepada otoritas Jerman dan AS, salah satu denda terbesar dalam sejarah korporasi. Kasus ini memicu reformasi internal di Siemens dan meningkatkan pengawasan terhadap praktik suap global. Skandal Siemens membuktikan bahwa korupsi nggak cuma terjadi di pemerintahan, tapi juga di dunia korporasi. Skandal Gürtel adalah kasus korupsi terbesar dalam sejarah demokrasi modern Spanyol. Berlangsung antara 1999 dan 2009, skandal ini melibatkan Partai Rakyat, Partido Popular, yang saat itu berkuasa dengan total dana publik yang diselewengkan diperkirakan mencapai 120 juta euro. Jaringan korupsi dipimpin oleh pengusaha Francisco Correa yang menyuap pejabat untuk mendapatkan kontrak publik seperti proyek infrastruktur dan acara partai. Bendahara Partai Rakyat, Luis Bárcenas,
terbukti menyimpan 48 juta euro di rekening Swiss. Pada 2018, Korea dijatuhi hukuman 51 tahun penjara, Barcenas 33 tahun, dan skandal ini memicu mosi tidak percaya yang menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Mariano Rajoy. Kasus ini memperlihatkan bagaimana korupsi sistemik bisa merusak demokrasi. Skandal Gürtel adalah pengingat bahwa korupsi bisa mengguncang pemerintahan yang stabil sekalipun. Terakhir, kita punya skandal korupsi FIFA yang meledak pada 2015. Badan sepak bola dunia ini terlibat dalam praktik suap, pencucian uang, dan pemerasan senilai lebih dari 200 juta dolar AS terkait penyelenggaraan Piala Dunia, hak siar, dan sponsor. Investigasi FBI dan otoritas Swiss mengungkap suap untuk menentukan tuan rumah Piala Dunia 2010, 2018, dan 2022. Pejabat tinggi seperti Sepp Blatter, mantan presiden FIFA, dan Michel Platini terseret dengan banyak yang ditangkap di Zurich pada 2015. Skandal ini memaksa FIFA mereformasi tata kelola dan meningkatkan transparansi, meskipun kepercayaan publik terhadap organisasi ini masih goyah. Dampaknya meluas, memengaruhi reputasi sepak bola global dan sponsor seperti Coca-Cola dan Adidas. Siapa sangka dunia sepak bola yang penuh gairah juga bisa ternoda korupsi. Skandal ini jadi pelajaran bahwa tak ada sektor yang kebal dari praktik kotor ini. Itulah 5 skandal korupsi terbesar yang pernah mengguncang dunia. Dari 1MDB sampai FIFA, korupsi nggak cuma mencuri uang, tapi juga harapan dan keadilan. Skandal-skandal ini mengingatkan kita pentingnya transparansi dan akuntabilitas di setiap level, dari pemerintahan sampai organisasi olahraga.